Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, Rahayu, salam paseduluran, semoga semua makhluk berbahagia. Ada sebuah catatan singkat sejarah tentang keberadaan para habaib saat pemerintahan Orde Lama Orla. Pada tahun 1960, Pondok Pesantren Buntet kedatangan tamu, yaitu Jenderal Ahmad Yani yang diutus oleh Presiden Soekarno dan diterima langsung oleh Dewan Sesepuh Kiai Haji Mustamid Abbas, Kiai Haji Kowi, Kiai Haji Zaini, Kiai Haji Az-Zahid, dan lainnya, para senior Mustasar NU tentunya. Jenderal Ahmad Yani menyampaikan salam dari Bung Karno kepada para kiai dan bertanya, apakah habaib itu keturunan Nabi Muhammad SAW? Kemudian dijawab oleh para kiai bahwa Habib Yaman bukan zuriat Nabi SAW karena nasab mereka tidak tersambung. Kemudian Jenderal Ahmad Yani mengutarakan tujuan Bung Karno yang hendak memulangkan seluruh habaib ke negara asalnya, yaitu Yaman. Hal ini disebabkan para habaib itu didatangkan oleh Belanda pada tahun 1840 sampai 1880 Masehi. Dan selama di Indonesia, sebagian besar dari mereka bekerja sebagai abdi penjajah Belanda. Ada lagi kisah satir yang mengenaskan. Saat orang Jawa merendahkan Habib, itu rasis. Habib merendahkan orang Jawa, itu baru amal saleh. Ada yang mengatakan, enak ya jadi orang Arab, melihat orang Jawa sujud di depan pohon itu dianggap syirik. Namun ada orang Arab sujud di depan batu itu disebutnya amal saleh. Ketika orang Jawa bakar kemenyan, itu dituduhnya syirik. Namun lain, jika orang Arab yang membakar kemenyan, itu baru namanya amal saleh. Saat ada orang Jawa berbuat zina, dihukum masuk neraka. Namun kalau ada Habib zina, baru disebut masuk surga. Kalau ada orang Jawa ngeluyur, nggak pakai baju, itu dianggapnya gila. Beda ya, jika Habib ngeluyur nggak pakai baju, itu namanya waliullah. Ada lagi anggapan jika orang Jawa nggak salat itu kafir. Coba kalau Habib nggak salat, itu namanya makrifat. Apes banget jadi orang Jawa ya. Itu apes atau memang IQ-nya rendah hingga lambat berpikir? Ada simbah-simbah menceritakan pada saya kalau Habib imigran Yaman itu sudah terlalu lama dienakkan dan disanjung-sanjung di Indonesia selama ini. Mereka dipercaya sebagai keturunan zuriyah Nabi yang harus dihormati dan dimuliakan, sehingga mereka jadi ngalamak, sombong, pongah, dan tidak tahu diri. Padahal dalam catatan sejarahnya, imigran Yaman itu ke Indonesia didatangkan oleh Belanda. Sebagai mitranya Belanda, kaum imigran Arab Yaman itu dilindungi dan diistimewakan oleh penjajah Belanda sebagai warga kelas 2 yang membantu Belanda menindas dan memeras pribumi bangsa Indonesia.
imigran Arab Yaman itu bukan datang ke Indonesia lalu membantu pribumi mengusir penjajah Belanda. Justru imigran Arab Yaman itu malah membantu penjajah Belanda menjadi antek-anteknya penjajah Belanda dan pengkhianat bagi perjuangan pribumi bangsa Indonesia. Ketika kepalsuan dan kebohongan identitas itu semua sudah terbongkar dan sudah tidak bisa ditutup-tutupi, maka tinggal nunggu waktunya saja. Kelak gantian pribumi yang pasti akan jadi tuannya, dan para imigran Arab Yaman itu yang akan jadi jongos dan budak-budaknya orang pribumi bangsa Indonesia. Rekam jejak singkat kedatangan para Habib ini bisa ditelusuri mulai tahun 1800-an pasca Perang Diponegoro. Imigran Yaman itu didatangkan ke Indonesia sebagai pekerja, sebagian menjadi kapitan Arab, sebagian yang mempunyai ilmu agama. Dari marga Ba'alawi dipekerjakan sebagai mufti, seperti Utsman bin Yahya dengan diberi label cucu Nabi. Marga Ba'alawi ini sejak awal sudah dilarang oleh Mufti Mekah saat itu untuk memakai gelar Sayyid atau Syarif. Gelar ulama mereka kemudian dikenal sebagai Habib sejak Habib Umar Al-Atos, tetapi kemudian bergeser hingga semua keturunan Ba'ali dikenal sebagai Habib. Tujuan mereka yang ulama didatangkan ke Nusantara pasca Diponegoro ditangkap adalah untuk memecah belah perlawanan pribumi yang banyak diinisiasi oleh para ulama, terutama para ulama ahli torekoh dan pesantren merata di seluruh Indonesia seperti Syekh Abdul Karim Satariyah di Banten, Torekoh Samaniyah di Sumatera, Qadiriyah Naksabandiyah di Kalimantan, dan Jawa Timur sampai ke Lombok dan lain-lainnya. Utsman bin Yahya sebagai mufti Batavia mengeluarkan fatwa bahwa perlawanan pribumi adalah pemberontakan, perbuatan onar. Untuk jasanya kepada Belanda, Habib Utsman bin Yahya dianugerahi gelar Bintang Salib Singa oleh Ratu Wilhelmina, yang kemudian dibalas oleh Habib Utsman bin Yahya dengan membuat serangkaian bait pujian untuk mendoakan Ratu Wilhelmina pada saat ulang tahunnya. Pada tahun 1928 mereka mendirikan Rabitah Alawiyah sebagai tandingan NU. Tahun 1926 yang mendongkrak semangat Sumpah Pemuda. Hingga terjadi perpecahan di kalangan imigran Yaman antara klan Ba'alawi dengan non-Ba'alawi. Di sisi lain, non-Ba'alawi mendirikan Al-Irsyad. Pasca kemerdekaan ada desakan untuk menggolongkan mereka sebagai non-pribuma. NU tampil sebagai pembela mereka dengan harapan bisa berasimilasi. Walaupun kemudian mereka tetap tidak mau bercampur dengan pribumi. Pasca kemerdekaan hingga tahun 1998, gerakan mereka terbatas di lingkup gerakan organisasi RA dan Al-Irsyad. Tahun 98 menjelang keruntuhan Orde Baru, mereka diberi panggung Pam Swakarsa yang bermerta Formosa menjadi FPI. Disinilah dengan segenap daya memanfaatkan momen hingga menjadi besar dengan merubah amalan-amalan Wali Songo, menggeser para ulama pribumi,
mengangkat setinggi-tingginya dengan gelar Habib yang bermerek cucu Nabi dengan segala doktrin kurafatnya. Pada kasus ini mereka bersatu, baik yang mengaku Sunni maupun yang mengaku Syiah. Setelah mendapat kesempatan ini, mulailah dilakukan pengkaburan sejarah bangsa, klaim makam leluhur, klaim Zuriyah Wali Songo sebagai klan mereka, klaim kerajaan sebagai klan mereka, seperti di Kesultanan Siak dan Banjar yang pertama diklaim kemudian menyebar ke seluruh kesultanan. Dakwah Ba'alawi semakin menjadi dengan menyebar narasi anti pemerintah. Mereka membuat momen menggalang umat melalui FPI hingga dibubarkan oleh Presiden Jokowi. Melihat cara dakwah yang jauh dari nilai luhur, mulailah muncul perlawanan dengan diungkapnya tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani yang merupakan inti dari Syekh Nawawi dan tidak bisa dibantah sampai saat ini. Perlawanan dilakukan dengan mengadu antar pribumi, menggunakan sebagian keluarga keraton Cirebon dan Banten yang memang sudah diskenario dengan bibit sejarah hitam atau disebut babat peteng. Raja yang diangkat bukan dari terah Sunan Gunung Jati. Pernahkah kalian berpikir kenapa yang mati di kilometer 50 demi menyelamatkan seorang Habib itu Muhyiddin yang merupakan warga pribumi? Kasus penembakan di rest area kilometer 50 tol Cikampek terjadi pada 7 Desember 2020. Saat itu penembakan yang mengakibatkan 6 laskar FPI meninggal. Kenapa bukan Habib muda yang mengawal Habib? Kok mesti Muhyiddin? Kenapa yang disuruh perang oleh Habib Bahar, Habib Muhdor untuk melawan Kiai Imad dan sepemikiran adalah Muhyiddin yang orang pribumi dari warga NU? Kan jadinya pribumi versus pribumi. Lalu di mana para Habib dan Habib mudanya? Dan kenapa jamaah Majelis Habaib itu orang pribumi atau para Muhyiddin? Kok jemaah Majelis Habib itu bukan Habib muda atau Habib awam? Apakah Habib itu spesialis di atas panggung ya? Sementara warga pribumi, para Muhyiddin dari warga NU dan lainnya itu cukup spesialis jadi jamaah yang harus manggut-manggut saja. Pernahkah kita berpikir fenomena tersebut? Hanya satu kata, kasihan pribumi. Hanya jadi bemper, jadi audin jemaah. Bukan pemeran utama. Padahal yang punya rumah. Artinya Muhyiddin cuma diperalat demikian yang diungkapkan oleh ulama NU Kiai Haji Marzuki Mustamar di banyak tempat. Ketika kepalsuan dan kebohongan identitas itu semua sudah terbongkar dan sudah tidak bisa ditutup-tutupi, maka tinggal tunggu waktunya saja. Mungkin bisa gantian nanti. Pribumi yang akan jadi tuannya dan para imigran Arab itu yang akan jadi jongos dan budak-budaknya orang pribumi bangsa Indonesia. Entah kapan.
atau ini hanya halus saja. Dan pribumi rela terus jadi jongosnya asal dijanjikan masuk surga. Pilihannya saat ini terserah panjenengan semua. Mau menyerahkan nasib anak cucu kepada mereka dan akan terus terjajah ataukah bangkit melawan. Rahayu, Gusti Hargai.